kelemahan dari orang extrovert ini kan kita secara tidak sengaja selalu pengen please everybody gitu kan, pengennya semua orang suka sama kita nggak mau bikin orang sedih atau marah sama kita, tapi ya seiring dengan perkembangan karir aku dan bisnis aku, maksudnya dikasih kepercayaan lebih tinggi lagi untuk handle so many things, akhirnya aku belajar ya bahwa kita nggak bisa nyenengin hati semua orang. Ada beberapa kebijakan yang aku ambil akhirnya harus bikin orang tersebut sedih misalnya gitu, tapi it's for the greater good. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Cari hiburan edukatif buat anak? Dengerin aja podcast Dongeng Pilihan Orang Tua di Spotify. Halo Sobat Medio, sebelum mendengarkan jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify dan nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Subscribe juga nih YouTube Medio by KG Media untuk tonton konten seru dari Medio lainnya. Nah, pada episode Let Talk atau Leaders Talk Obsesif kali ini kita kedatangan seorang yang keren banget. Dan ini adalah Mbak Analia Tan, founder dan CEO Kido.id. Halo Analia Tan, welcome to Obsesif. Thank you. Apa kabar nih? Baik Kak Ana banget hari ini. Siap ya untuk kita ngobrol-ngobrol lah ya. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Amin. Nah, mungkin sebelum kita lebih dalam, lebih jauh ngobrol sama Kak Ana, kita pengen tahu dulu nih, Kak Ana nih siapa sih? Dan Aduh, soalnya kurang kira-kira terkenal ya. Biar penonton pada tahu benar nanti ya. kalangannya beda. Makanya ini diperkenalkan Kak teman-teman Obsesif juga di sini, di Sobat Medio juga gitu kan. Mungkin aktivitas sekarang, kesibukannya seperti apa gitu. Oke, halo semuanya. Aku Analia Tan, CEO dan co-founder dari Kido.id. Jadi kalau kesibukan di dunia pekerjaan tentunya sekarang lagi seru-serunya ngejalanin bisnis di bidang edukasi anak-anak. Kita bentuknya platform digital, jadi bisa buka di www.kido.id atau download juga di aplikasi kita. Terus apalagi ya kesibukan lain selain bikin bisnis, karena aku memang suka di dunia anak-anak, jadi aku juga suka bikin konten juga nih gitu untuk adik-adik di rumah lewat konten-konten buat anak-anak lah gitu. Contohnya apa nih? Aku bareng teman-teman kita udah bikin dongeng, kita udah bikin lagu juga buat anak-anak. Bahkan kayak 2 tahun yang lalu, puji Tuhan dikasih kesempatan juga sama kementerian untuk bantu mereka menyuarakan campaign tentang bullying, tentang profil pelajar Pancasila juga yang lagi kita gadang-gadangkan banget lah gitu di Indonesia. Menarik banget ya, berarti banyak banget aktivitasnya selalu berkutat dengan anak-anak. Iya, gitu betul. Oke, dan sebelum menjalani Kido.id ini perjalanan karir lu tuh Aku gimana ya. sih? Jadi sebenarnya ini agak switch career sih. Ya usia yang wajar sih untuk Iya, switch benar-benar. karir. Jadi awalnya banget aku tuh kuliah di bidang komunikasi kan. Iya. S1 di bidang komunikasi, dulu pengennya masuk ke media gitu. Sama. Jadi mau jadi reporter, mau jadi news anchor gitu Iya. kan, udah apply sana sini, sempat hampir keterima, tapi karena satu dan lain hal akhirnya memutuskan untuk kerja di perusahaan sebagai tim komunikasi gitu. Jadi waktu itu kerjaan aku tetap terkait komunikasi tapi di corporate, bukan di corporate sih, di perusahaan lah gitu ya. Bantu nulis artikel, akhirnya juga nulis buku, dan sampai di perusahaan yang sama itu dipercaya untuk membangun sebuah platform untuk anak-anak juga pada waktu itu, tapi nggak lama karena mungkin masih labil juga ya waktu itu. Masih cari-cari ya mau ngapain nih gue. Nah habis itu dari perusahaan yang pertama akhirnya pindah ke perusahaan kedua itu di bidang edukasi. Nah dari situlah sebenarnya bukan dari situ, tapi kayak yang benar-benar membuat lebih cinta gitu sama dunia edukasi, karena dipercaya untuk pergi ke beberapa kota di Indonesia, lihat benar-benar keadaan di sana gitulah, tentang edukasi anak-anak. Tapi setelah itu aku switch ke bidang investment. Jadi pernah kerja di investment company di Jakarta.
terus belajar banyak tentang cara bikin startup karena kerjaannya tiap hari dealing with startup. Iya. Mulai dari negosiasi, dealing sampai bantuin operations mereka di awal-awal gitu. Jadi Itu sih. akhirnya perjalanan itu merangkai sampai sekarang lu bikin bisnis sendiri dan Iya. di bidang anak-anak gitu ya. Iya, jadi setelah beberapa tahun kerja di bidang investment, which is super seru, Iya. kayak excited gitu tiap hari ada yang baru kan, industrinya juga beda-beda terus. Iya. Nah tiba-tiba kayak ada, kalau bahasa anak mudanya calling kali ya, Oke. boleh. kayak tiba-tiba merasa terpanggil lagi untuk balik ke dunia edukasi gitu. Dan pada waktu itu usia aku masih di bawah 30 tahun. Terus aku berpikir kayaknya kalau nggak sekarang bablas nih, pasti nanti makin nggak punya keberanian untuk memulai gitu. Jadi akhirnya waktu itu agak nekat sedikit untuk resign dan bikin kido.id. Oke, dan gue tuh selalu seru ya, pengen tahu sebenarnya momen leap of faith lu tuh apa sih waktu sampai calling is intuitive, right? Iya, Tapi iya. pasti ada momennya gitu. Apa yang bikin lu berani take the leap of faith, mau mencoba? Karena kan kuncinya di mau ya, bukan Iya, betul. bahwa bisa apa enggak lu mempertahankan bisnisnya, kan itu it's a matter of Iya. another thing gitu. Leap of faith-nya ya, nggak tahu sih ini sebenarnya bisa dibilang leap of faith atau enggak. Tapi memang kalau tarik mundur lagi dari sejak remaja, aku tuh memang udah bergelut di dunia anak-anak. Jadi di dunia sosial lah gitu, suka karena aku agama Kristen, waktu itu suka pelayanan gitu di bidang anak-anak. Sekolah minggu dan segala macam gitu-gitu kali ya mungkin. Terus kan waktu kerja juga tuh entah gimana sempat ke touch gitulah ke area situ kan, edukasi anak-anak dan lain-lain. Jadi ya di momen itu di late 20s ya, tiba-tiba kayak kepikiran aja pengen balik ke bidang itu dan merasa pada waktu itu kayaknya modalnya udah cukup nih, bukan modal uang doang ya, maksudnya modal pengetahuan, network, udah sering ngurusin startup gitu kan. Terus education is things that I like, jadi kayaknya coba deh diramu jadi sebuah bisnis. Meskipun waktu jalanin ternyata ya roller coaster sih. Iya. I can imagine sih, pasti sih. Iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol nanti soal Kido nih ya. Soal Kidonya lebih lanjut. Nah, mungkin dari yang tadi ada ups and downs-nya juga kan, pasti ternyata setelah dijalani tantangannya banyak banget. Mungkin bisa diceritain salah satu tantangan yang paling keinget sampai sekarang nih. Sebenarnya sih kalau yang keinget banyak banget ya. Tapi Masalahnya ada aja kan. Ada aja selalu setiap pasti. season masalahnya beda gitu kan. Exactly. Tapi ya kalau benar-benar dari awal bikin bisnis itu pasti yang pertama itu nggak bisa dipungkirin modal yang kecil gitu. Karena ya aku memulai dengan modal yang nggak terlalu besar, modal sendiri pula, terus belum dapat investment dari awal gitu. Jadi gimana caranya muterin uang yang ada ini untuk menghasilkan result yang sebesar-besarnya gitu. Jadi aku benar-benar ngandelin network, ngandelin hal-hal yang udah aku pelajarin waktu kerja, sehingga dengan budget yang minim bisa menghasilkan result yang maksimum gitulah. Oke. Wow, Itu sih yang paling keinget juga ya, dan iya. setiap saat tuh pasti ada sesuatu yang menantang tentunya ya. Betul. Dan nah, berarti dengan banyaknya roller coaster tadi, sebetulnya hal yang paling menantang yang paling lu temuin tuh apa sih? In your first year gitu ya? Iya, terutama. di tahun pertama ya. Ya seperti startup lainnya mungkin product market fit kali ya. Oke. Jadi gimana produk kita ini benar-benar bisa diterima oleh early adopters gitu, dengan budget yang super minim. Iya. Jadi ya waktu itu ya banyak banget lah hal yang coba dilakuin here and there. Terus sampai puji Tuhannya keterima di beberapa program untuk startup yang bantu kita juga, baik dari sisi akses pendanaan, salah satu dari pemerintah. Jadi pemerintah kita nih benar-benar hadir loh buat teman-teman startup. Catat tuh ya. Iya. Jadi kita sempat dapat pendanaan dari pemerintah, kita sempat dapat beberapa program yang bantu kita untuk networking lebih luas lagi gitu. Dan setelah 1,5 tahun lah kurang lebih, akhirnya kita dapat investment pertama kita. Wow,
1,5 tahun. Wow. Berarti sebenarnya awal-awal tuh banyak kan bangun network gerilya gitu ya. Instead of lu pasang ads, lu kayak Iya gitu-gitu. betul. Jadi karena budgetnya terbatas, kalau kita pasang ads itu kan ya kayak buang garam ke laut gitu ya. Iya, Karena Bakar duit. iya, Iya, karena nggak banyak gitu amunisinya. Oh, Jadi kita lebih ngandelin yang organik. Kita bangun relationship sama community, kita bikin event, terus ya branding, ya gitu kira-kira. Oke. Jadi ya communication partnya yang diintensifkan ya. Ya mulai dari apa yang kita punya kan. Iya, iya, Karena aku benar-benar, punya benar. pengalamannya Aset di paling situ. besar Iya. ya. Oh, oke. Partner strategis lo yang pertama tuh dari institusi apa? Maksudnya dari industri apa gitu? Oke, jadi aku cerita sedikit dari awalnya itu kan bisnis kita bentuknya marketplace. Ya sampai sekarang oke. juga masih marketplace Iya. meskipun ada bisnis unit lain yang saat ini Mm-mm. kita jalanin. Nah, marketplace ini kan usersnya ada dua nih, parent sama merchant-nya kan. Oh, oke. Nah, jadi partner strategis kita yang pertama adalah merchant-merchant ini. Mm-mm. Gimana mereka mau taruh barang mereka di tempat kita Hmm. dengan segala keterbatasan Iya, iya. platform yang ada pada saat itu Oke. kan. Ya, jadi itu sih mereka-mereka inilah yang apa ya? Yang tidak bisa terlupakan jasanya lah, merchant-merchant pertama yang mau ambil bagian dalam platform kita, berjualan di tempat kita. Terus juga itu tadi beberapa organisasi-organisasi yang memberikan akses buat kita lewat program yang mereka jalanin Oh. gitu. Oke. Menarik ya. Iya, banyak banget berarti hal-hal yang sebenarnya dari network kita tuh bisa bantu gitu Iya, ya jatuhnya. betul. Memang aset pertama itu networknya dulu. Mm-mm. Oke, tadi kita udah ngobrolin soal struggle-nya nih membangun Mm-mm. bisnis itu sendiri dari waktu Kak Ana membangunnya di awal gitu ya. Iya. Sekarang mungkin di lain sisi selain dari segi bisnisnya, Mm-mm. yang hal yang paling menantang itu juga membangun tim, Betul. ya kan? Langsung cepat jawab ya. betul. Karena itu kayak people tuh juga sangat-sangat penting Iya. di Iya, dalam tim iya. kita yang mengukur keberhasilan kita tuh juga dari timnya juga. Mm-mm. Nah, mungkin kalau di awal membentuk Kido Mm-mm. waktu saat itu, gimana Kak Ana rekrut timnya, memilih orang-orang yang tepat Iya. pada saat itu? Oke, jadi kalau kita flashback lagi ke bener-bener pas mulai bisnis, Yes. karena balik lagi tadi budget yang terbatas, aku banyak hire interns jadinya. Oke, awal-awal kan? ya. Iya, awal-awal yang aku hire tuh kebanyakan interns, hampir semua lah kayak Iya. interns. Jadi aku bener-bener harus kayak turun ke lapangan banget gitu kan, karena kan ya pasti mereka mau bantuin kita kerja, mereka juga mau belajar. Benar. Jadi aku harus ibaratnya apa ya? Make my hand dirty gitu kan, ngajarin teman-teman interns ini, terus juga bener-bener ngelakuin semuanya dari yang basic gitu, bukan cuma kayak managing merintah-merintah apa segala macam, tapi bener aku lakuin sendiri Iya. semuanya. Dan tapi menurutku that's the basic of leadership juga sih, kayak memberi contoh gitu, gimana mereka bisa melakukan apa yang kita mau kalau kita pun nggak tahu caranya gitu kan. Benar sih. Jadi ya awal-awal anak-anak intern yang pertama ini juga benar-benar orang-orang yang berjasa sih dalam Iya. membantu aku bangun bisnis, karena dengan beberapa orang yang kita hire waktu itu kita berhasil membuat sebuah event yang ya bisa dibilang sukses dalam skalanya gitu. Dan Oke. kebanyakan semuanya anak intern. Iya, iya. Jadi bagi mereka itu portfolio yang sangat luar biasa, tapi buat aku juga itu apa ya, momen dimana aku bener-bener turun tangan lagi untuk ngerjain semuanya sendiri Iya, iya. gitulah. Ya, I can imagine sih, karena ini juga intern yang sangat apa ya, sangat berjaya banget dan Betul. berjasa banget, Berjasa maksudnya banget. pada saat Medio tuh baru awal-awal bangun ya. Iya, iya. Kita masih mencari pola dan segala macam, masih Saling menguntungkan saling lah ya. menguntungkan lah ya in a way, dan terutama sebetulnya seninya tuh beda ya saat kita dulu ya di umur ya, kita nggak usah reveal lah ya. Tapi Ketahuan. the way we were treated Iya. waktu kita kerja dulu mungkin sama Gen Z sekarang tuh beda beda. banget gitu. Betul, Jadi betul. justru kalau bisa dibilang tuh sebenarnya gue belajar banyak banget tuh dari mereka, instead of mungkin mereka belajar dari gue kali ya. Iya. Karena Beda ya, lah yang dipelajari beda banget, the way we treat them juga beda, the way mereka juga lebih kritis dan segala macam tuh itu beda persoalan ya. banget. Generasinya juga beda ya. Nah, Iya.
Kalau misalnya yang dirasakan ketika kerja kan intern pasti banyaknya yang mungkin masih kuliah Ya, atau baru lulus banget nih. Perbedaannya ada nggak? Maksudnya apa sih yang bisa dipelajari dari mereka? Oh, Mungkin oke. dari semangatnya atau apa yang mungkin berbeda tadi yang kan? Iya, tapi aku tuh dari awal sebenarnya pas aku masih kerja di Iya. perusahaan orang lain, aku juga selalu bilang sama teman-teman yang mungkin baru join as an intern atau fresh graduate bahwa aku nggak mau memperlakukan mereka quote unquote special karena mereka intern. Oke, Jadi kayak dikasih kerjanya dikit aja atau ya pokoknya nggak mau terlalu bikin mereka sibuk atau gimana. Iya. Karena itu sama artinya mereka jadi nggak belajar gitu kan. Jadi pas pertama kali aku hire para interns ini, bener-bener aku perlakukan mereka seperti karyawan. Ya mereka stres juga, dikasih target dan lain-lain, tapi at the end mereka malah bersyukur gitulah. Iya. Karena yang dipelajarin jadi banyak. Gitu. Jadi makanya orang bilang juga kadang-kadang intern ada yang gabut, ada yang kerjanya udah kayak karyawan, tapi sebenarnya itu kan memang proses pembelajarannya juga lebih besar di sana ya. Betul. Dan aku lihat kayak beberapa interns yang dulu pernah bantuin di Kido. Ya terus terang sekarang mungkin aku nggak terlalu in touch banget sama Mereka para ya? intern karena ada teman-teman manajer yang bantu manage mereka kan. Tapi kan awal-awal langsung ke aku. Yes. Dan aku lihat teman-teman intern yang dulu reportnya langsung ke aku, sekarang tuh udah kerja di perusahaan-perusahaan yang cukup besar gitu. Dan aku kayak jadi bangga aja. Iya. Berarti Exactly. pengalaman yang mereka rasakan dulu tempatku itu ada benefitnya gitu. Ya, the true apa ya, true point of leaders tuh kan creating another leaders Iya. elsewhere gitu ya. Iya, exactly. Keren banget. Oke, dan dari awal yang in touch terus sekarang punya manajer, gimana sih cara lu delegasi atau membangun rasa percaya dengan tim yang udah lebih diverse kali ya? sekarang? Betul. Iya itu mungkin tantangan selanjutnya ya. Iya. Ketika kalau dulu Face-nya beda lagi tuh. Betul. Lebih jauh lagi nih. Karena di beberapa bulan pertama atau bahkan 1 tahun pertama itu bener-bener harus hands on banget sampai perintilan. Kemudian seiring perusahaan bertumbuh, kita mulai hiring beberapa tim senior. Iya. Ada momen dimana aku perlu adjusting my leadership style Yeah. gitu kan. Jadi kayak ada hal-hal yang aku nggak boleh langsung ke Mereka. staff gitu. Yeah. Aku harus lewat jalur manager karena aku pengen kasih mereka juga keleluasaan atau flexibility untuk memimpin dengan gaya mereka. Iya. Gitu kan setiap orang gaya kepemimpinannya beda-beda. Tapi aku lebih ke apa ya, dengan gaya kepemimpinan yang aku pakai untuk para managers, aku ya berharap yang baik-baik mereka bisa absorb dan lakukan itu juga sama tim mereka. Tapi kalau yang aku kurang baik ya jangan ditiru gitu. Gitu. Oke. Bentuk konkretnya tuh apa? Bentuk konkretnya ya pasti delegasi ya. Ada beberapa hal yang aku merasa I'm very good at, aku susah kasih orang. Contoh itu dilema. Contohnya ini awal-awal sih, tapi sekarang ya udah mulai Iya. mulai inilah ya terbiasa. Karena tadi aku cerita aku jurusan komunikasi, aku pernah nulis buku juga, ngedit buku. Aku tuh sangat concern sama desain, visual, teks gitu. Jadi awal-awal aku masih bacain semuanya. I can imagine. Relate ya. So relate. Jadi kayak semua sebelum tayang aku harus bacain dulu, dan ya kadang-kadang pasti ketemu typo lah. Gitu kan. Pasti. Tapi sering berjalan waktu, kerjaan makin banyak, pressure juga makin tinggi, kayaknya nggak mungkin lagi tuh aku ngurusin yang kayak gitu-gitu. Benar. Akhirnya aku ya harus let go my ego. Ya udahlah. Which is the hardest part, I think. Iya. Dan pas udah di post, kadang-kadang misalnya sosial media gitu, pas udah post, ya kadang-kadang aku lihat juga tetap ada typo. Tapi kayak ya udahlah. Nah, tapi itu salah satu contoh sederhana lah ya. Cuma ada beberapa hal lain yang harus aku delegate juga. Misalnya kayak ketemu sama partner, sama klien. Beberapa kali aku udah mungkin nggak perlu ikut dulu gitu biar mereka bisa lead the meeting. Karena kalau ada aku selalu aku yang lead jadinya, gitu kan. Bener. Itu juga gue belajar banget sih ya. Kayak pertama kali bikin, ini manajer semua bikin meeting ya, weekly meeting, gue masih ikut.
masih ikut tuh, tapi Iya. kok kayaknya gue jadi dominating sih di sini. Kayaknya gue mendingan nanti nggak ikut lagi deh. Iya, Nanti manajernya aja yang report sama gue, paling nggak 2 Ha-ha. orang kalau dia membawa staffnya, paling nggak 2 orang yang Iya, report ke gue. betul. Jadi gue nggak usah terlalu tahu soal detail gitu ya. Terus kayaknya yang gue belajar banget itu bener-bener percaya gitu. Kayak networking itu kan kesukaan gue banget gitu ya. Dan mereka nih masih bingung gitu. Networking tuh aduh takut ini nggak pede. Loh kenapa nggak pede, orang kita niatnya baik kok, Betul. mau menyuarakan mereka yang memang punya impact ke orang lain supaya ceritanya terdengar gitu Iya, kan. iya, Ya iya. pede aja gitu. Kita kan media ya. Iya. Pengen orang supaya dapat exposure yang tepat juga gitu. Akhirnya oh ya juga ya udah ada yang mau coba. Jadi ya sebenarnya tuh gue rasa sebenarnya mereka bisa, but I don't think they have the confidence to believe that Iya. mereka tuh sebenarnya bisa gitu. Betul. Itu sih menurut gue tugas leader tuh itu ya. We have more power, but we have less control. Ya. Yang ya kan, ya ternyata kayak ternyata kalau ada timer 1 2 ya udahlah nggak usah terlalu dipusingin lah, kayaknya gregetan sendiri kalau semuanya dipusingin. Akhirnya Iya, harus betul. itu sih yang kalau dari cerita lu kayaknya belajar fokus tuh penting ya. Bukan soal ego ya. Iya, dan tadi mungkin yang aku tangkap juga yang kayaknya kita sama juga adalah apa yang kita pelajarin dari leader kita sebelumnya Iya, itu yang benar-benar. kadang kita membuat kita saat ini gitu kan. Iya, Jadi penting banget ngasih impact positif ke calon-calon leader Iya, ini. Iya sih. Dan gue kayak berharap bahwa apa yang gue rasain dulu yang nggak enak itu nggak tidak lagi gue pengen mereka rasain. Iya. Nggak kejadian ya Iya sama itu mereka. penting sih. Jadi gue sebenarnya agak jadi protektif. Gue kadang-kadang. Iya. Jadi bawaannya Iya. udah pengen pasang perisai gitu. Kalau mereka kenapa-napa ya itu masih hal yang harus gue balance lah. Tapi in a way ya menurut gue ya leaders tuh ya we have to take step back gitu ya. Iya, Supaya iya. kayak bisa mereka juga saatnya maju ya salah ya udah gitu. Betul. Kasih playground untuk Kasih. mereka Iya. bermain gitu Iya, ya. benar, betul. Nah, mungkin dari talent-talent yang tadi dari interns dan lain sebagainya yang mungkin banyak bantu saat Kido di awal-awal sampai detik ini mungkin udah kira-kira tuh kalau traits yang benar-benar dicari dari seorang talent yang mungkin nanti akan masuk lagi ke Kido atau yang sekarang sudah ada di Kido itu seperti apa sih sebenarnya? Yang paling penting tuh. Jadi kita di kantor kita bikin kayak company culture gitu. Oke. Kalau disingkat itu kids. Oh, oke, tetap ya. Bawahnya anak-anak. Bawahnya ya. Ya, jadi yang pertama kindness. Karena kita Kindness. pengen lingkungan kerja itu lingkungan kerja di kantor kita itu menyenangkan, bukan yang stressful. Semua orang harus punya intensi baik gitu. Kalau ada yang butuh bantuan ya kita bantuin gitu. Terus yang I-nya itu integrity, apalagi pas pandemi Yeah. gini ya. Semua kerjanya work from WFH, home, ya. work from everywhere. Jadi integrity itu penting banget. Banyak teman-teman yang mungkin kayak jadi kayak salah kaprah antara kerja sama ya udahlah karena di rumah jadi kayak boundaries antara kerja sama istirahat tuh jadi kayak udah nggak kayak ini kan, termasuk juga akhirnya jadi ada yang lembur dan segala macam gitu, jadi udah blur banget. Gak ada jam kerja lagi udah Iya, jatuh. jadi kayak integrity tuh Gak lembur aja meeting bisa 7. Hello. Maraton. ya, jadi kayak integrity penting banget. Aku nggak mau kayak doing micromanagement gitu, ngecekin satu-satu jam 1 ngapain, jam 2 ngapain gitu kan. Bener-bener. Iya, jadi harus ada integrity. Terus D-nya itu dynamic. Jadi karena kita juga perusahaan startup gitu kan, kita mau terus berinovasi, Iya. pengen nggak mau puas dengan satu hal. Setiap secara berkala kita itu selalu brainstorm apalagi yang perlu kita lakukan nih gitu. Makanya ya karena usia kita juga masih muda ya Muda-muda perusahaan ya. kita. Jadi kayak setiap tahun pasti ada aja nih inovasi baru yang kita keluarkan gitu. Dan yang terakhir itu safe. Karena kita pengen teman-teman ini di kantor mau baik junior maupun senior, nggak ada kayak seniority gitu loh. Iya. Semua merasa aman untuk mengemukakan pendapat, Iya. untuk ya bisa menuangkan setiap ide-ide mereka gitu. Nah jadi kalau misalnya aku interview tim, Ya. ya empat hal ini yang biasanya aku lihat dari saat kita interview. Meskipun ini kan bukan kayak bukan sesuatu yang exact gitu kan. Bisa Jadi- langsung iya, dilihat. benar. Iya, Kelihatan jadi ya. ini lebih kayak intuisi juga. Iya, Ketika yes. ngobrol kan kayak bisa lihat kayaknya orangnya mewakili 4 culture ini atau enggak gitu. Oke. Itu. Nice. Nice. Nah,
Lu kan baru join ini ya, Leaders in Innovation ya. Iya. Kayak bisa ceritain gak sih pengalamannya apa, and then apa yang lu dapat dari situ? Oke. Jadi kenapa bisa ikutan program itu? Cikal bakalnya adalah karena Kido waktu itu terpilih menjadi salah satu startup yang didanai oleh Kemenristek. Meskipun sekarang Kemenristeknya udah gabung ya sama Kemendikbud, tapi ada satu department itu BRIN under Kemenristek pada waktu itu. Sekarang juga masih ada sih. Masih ada. Nah, mereka punya program untuk startup. Kido itu salah satu startup yang mendapat pendanaan. Nah, jadi Kemenristek ini bekerja sama dengan Royal Academy of Engineering dari UK gitu. Setiap tahunnya Kemenristek itu diminta untuk mensortir lah beberapa startup yang sedang bergabung untuk quote unquote berkompetisi, di mana setiap tahunnya itu ada 14 startup atau 14 leaders yang akan berangkat ke UK dan mendapat pelatihan selama kurang lebih setahun. Nah, itu terjadi sebenarnya di tahun 2020. Kido terpilih bersama 13 leaders lainnya. Di situ belajar banyak banget. Nah, setelah tahun 2020 itu ada kayak advance programnya yang mana semua alumni dari berbagai negara yang bekerja sama dengan Royal Academy itu di challenge lagi untuk ikutan program advance. Jadi aku berangkat lagi di 2022 bersama teman-teman dari negara lain. Gitu. Itu kayak bootcamp gitu berapa hari? Sebenarnya mereka sebutnya residential training selama 1-2 minggu di London, tapi setelah itu ada online learningnya juga sepanjang tahun. Gitu. Jadi kita dikasih mentor, dikasih teori-teori juga tentang bisnis gitu. Dan ada study case juga gitu-gitu kali ya. Betul. Dan yang paling penting di situ sebenarnya networking sih. I can imagine sih pastinya. Jadi kayak suddenly aku punya kayak 1,000 plus teman-teman leaders dari seluruh dunia yang siap saling bantu-membantu gitu. Oke, nice. Masih ada nggak sih programnya? Sekarang program masih ada, tapi mereka agak sedikit mengubah sistem sistem registrasinya gitu lah. Nah, aku kurang paham sih kayak kalau di Indonesia kerja sama BRIN-nya seperti apa sekarang, tapi kita masih maksudnya alumni yang sebelumnya itu masih sangat dekat dan sering catch up juga. Nice. Bangun koneksi baru ya jatuhnya di sana juga. Dan memang udah terjadi sih, ada beberapa koneksi yang aku dapat dari sana. Sekarang kita udah ada yang pernah kita kolaborasikan bersama. Wow. Gitu. Nice banget ya. Menarik banget ya. Ini harus dicoba deh leaders yang lain. Mungkin ada kesempatannya di lain waktu. Oke, kita move on. Pengen tahu, jadi kan kalau misalnya dalam membangun karir tentu ada yang namanya success story sama failure story. Nah, tapi yang biasanya paling menarik itu sebenarnya bukan success story-nya, karena kalau success story itu di mana-mana ceritanya udah banyak. Tapi kalau failure story ada nggak yang membangun Kak Ana sampai sekarang? Ini di bisnis atau di kerjaan dulu? Anything. Dalam perjalanan karir. Apa ya kalau failure? Aku kayaknya terlalu positif deh orangnya. Good thing juga ya ternyata ya. Jadi aku kayak bingung ada nggak ya failure? Mungkin lebih ke lesson learn. Lesson learn. Enggak definitely failure sih. Iya. Soalnya kalau aku kayak sebelum tes darah penghabisan kita belum Jangan gagal. Tapi mungkin kalau lesson learn ya. Aku tuh orangnya kan extrovert gitu lah ya, kayak hahaha gitu sama orang hai. Jadi kelemahan dari orang extrovert ini kan kita secara tidak sengaja selalu pengen please everybody gitu kan, pengennya semua orang suka sama kita. People pleaser. Maksudnya tuh kita nggak mau bikin orang sedih atau marah sama kita yang gitu-gitu kan. Tapi ya seiring dengan perkembangan karir aku dan bisnis aku, maksudnya dikasih kepercayaan lebih tinggi lagi untuk handle so many things. Akhirnya aku belajar ya bahwa kita nggak bisa nyenengin hati semua orang. Ada beberapa kebijakan yang aku ambil akhirnya harus bikin orang tersebut sedih misalnya gitu. Tapi it's for the greater good gitu, karena untuk kepentingan orang yang lebih banyak gitulah kira-kira. Nah itu sih mungkin yang aku pelajarin banget, untuk gak baper ke sendiri gitu. Karena kan sometimes I'm too hard to myself gitu kan. Jadi itu satu, it's okay lah gitu kalau udah decide something dan move on aja gitu. Itu sih paling ya yang benar-benar aku
yang aku berhasil ubah lah. Mungkin belum sempurna, dulu. tapi Iya, berhasil aku kalahkan apa namanya, sifat aku yang itu gitu. Ya. But baper anyway, we're human. I think selama kita masih human tuh baper itu kenapa jadi konotatif ya? Gue nggak ngerti sih. Like it's still a mystery for me sih. Oh Like, gitu ya. yeah, I think human is very very human to have feelings, right? Benar. And it's not a bad thing gitu. Iya. Emotional, iya. Maksudnya ada kalanya memang kita bisa merasakan itu, tapi yang Iya. penting ya bangkit setelahnya Yes. gitu ya. Yes. Oke. Nah, what would you say untuk younger self mengenai entrepreneurship dan leadership nih? Mungkin pembelajaran juga bagi aspiring entrepreneurs maupun first jobbers yang baru mau masuk ke perusahaan gitu. Oke. Mungkin salah satu yang tadi itu ya kita nggak bisa nyenengin hati semua orang. Oke. Terus mungkin selanjutnya ini pengalaman pribadi aku yang aku rasa I'm happy that I did it gitu. Oh. Jadi aku tuh kalau dulu kerja karena waktu kerja itu nggak pernah kerja di corporate yang karyawannya ribuan atau puluhan ribu gitu kan. Lebih ke yang small medium enterprise. Jadi pasti agak palu gada kan kerjanya ya. Oke, Kayak, imagine. iya, jadi banyak kerjaan ini itu segala macam. Tapi semua yang waktu itu dipercayakan ke aku berusaha sebisa mungkin untuk tetap aku lakuin. Oke. Dan semua hal yang aku lakuin itu, aku baru kayak merasakan benefitnya ya setelah keluar dari tempat itu kan. Jadi pengalamannya lebih banyak, terus networknya juga lebih banyak. Jadi buat mungkin teman-teman yang kayak baru mau memulai karir, ya aku selalu bilang kayak jangan punya mindset what can I get, tapi what can I give. Apa nih yang bisa aku kasih buat perusahaan ini. Dan at the end itu malah benefitnya buat kita kok. Gitu. Itu sih kalau yang mau mulai kerja ya. Tapi kalau mau mulai bisnis, aku juga suka bilang sama beberapa teman-teman kalau aku diundang di event dan lain-lain, pertama nggak semua harus jadi pebisnis. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Kalau mau jadi kaya, kerja sampai level tertinggi di perusahaan juga kaya. Jalur corporate juga oke gitu ya. Jadi kalau cuma mau punya title CEO doang ya coba dipikir-pikir lagi dulu gitu. Karena roller coaster loh nih perjalanannya. Chief Everything Officer soalnya. Iya gitu. Jadi nggak semua perlu jadi pebisnis, coba dipikir-pikir lagi. Kalaupun mau, ada 2 jalur kan. Yang pertama kerja dulu sama orang, seperti jalur yang aku jalanin. Jadi building networks, building experience, baru bikin. Atau kalau misalnya kan sekarang banyak nih lulus kuliah langsung mau bikin bisnis kan, ya nggak apa-apa, pilihan hidup. Tapi berarti harus lebih rajin nih networkingnya, karena teman-teman pendiri startup yang kerja dulu baru bikin startup, networkingnya itu dia bangun tahunan atau belasan tahun mungkin. Nah ini kan berarti kamu belum punya, harus ngebut gitu, ya harus mau doing extra miles. Gitu. Wow. Amazing. Dari awal sampai akhir perjalanannya sungguh menginspirasi juga buat teman-teman yang di sini udah dengerin. Tapi sayang banget nih waktunya sudah harus berakhir. Gak berasa ya? Gak berasa ya. Tadi kayaknya lama banget sama extrovert ngomongnya lanjut. Makanya itu thank you banget for Kak Ana juga udah mau berbagi insightful story banget buat teman-teman di sini. Mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat kedepannya. Mungkin yang mau membangun bisnis tadi diingat-ingat tuh mesti mikirin dulu panjang perjalanannya soalnya, sama buat teman-teman yang mau berkarir gitu ya. Pasti. Jadi ya mau berkarir, mau berbisnis, mau memulai intern, rasanya fase hidupnya bisa dipelajarin semua dari Kak Ana ya. Kak Ana. Karena kalau kata Steve Jobs, semua yang lo lakukan hari ini adalah hasil dari pilihan hidup lo di masa lalu. Kalau dengar dari ceritanya Ana, ya dari kecil dia dari SMP ya bahkan ya udah suka anak-anak, ikut gereja, dan ternyata hal-hal kecil itu dan keputusan hidup lo itu ternyata leads her to become a businesswoman, membangun Kido ID. So thank you banget Ana untuk sharingnya. Semoga bermanfaat buat sobat media yang mendengarkan. Sampai jumpa lagi di Let's Talk Obsessive berikutnya. Bye-bye.